Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Desa Penganjang. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pengembara. Pemuda itu bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang bertubuh tegap, gagah, dan cerdas. Demikian pengembara Jaka Tarub dari waktu ke waktu ditempuhnya dengan penuh ketenangan dan ketabahan. Meskipun banyak mengalami rintangan, Jaka Tarub berasal dari Solo. Ia sampai ke Indramayu sebelum Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di Cirebon. Karena takdir yang maha kuasa, maka Jaka Tarub akhirnya sampai ke suatu tempat yang menjadi kisah tak terlupakan, terutama bagi para khususnya masyarakat orang-orang Indramayu. Nama asli Jaka Tarub adalah Ki Gede Kirom, sedangkan nama julukan yaitu Ki Gede Penganjang. Ki Gede Kirom mempunyai beberapa nama panggilan, di antara yaitu Ki Jaka Tarub, Ki Gede Penganjang, Ki Gede Laha, karena ia sebagai pembuat laha atau dalam bahasa Indonesia perikanan. Disebut Ki Jaka Tarub karena dapat melindungi masyarakat pada waktu itu, sedangkan nama Ki Gede Penganjang karena mulai saat itulah ditinggalkan anjang-anjang. Di tempat pengembara itu, Jaka Tarub menemui beberapa bidadari yang sedang bersukaria sambil mandi di sebuah talaga yang bening dan jernihnya airnya. Tempat itu bernama Sumur Kerapyak. Melihat kejadian itu, Jaka Tarub berkeinginan untuk menyaksikan lebih dekat. Agar lebih jelas siapa bidadari-bidadari itu, ia mulai mengintai dari balik pepohonan yang ada di sekitar sumur. Setelah bidadari itu puas bermain, maka pulanglah mereka ke Kaihangan atau di langit. Tetapi salah satu dari mereka itu tidak dapat terbang karena baju antrakusumanya hilang. Jaka Tarub senang melihat bidadari itu tidak bisa pergi. Ia sengaja menyembunyikan dengan tujuan supaya bidadari itu mau dijadikan istrinya. Kemudian ia menegur dan membujuk bidadari itu agar mau dikawini. Setelah permintaan Jaka Tarub itu dipenuhi, maka sejak saat itu mereka menjadi sepasang suami istri yang bahagia dan rukun dalam rumah tangganya. Dari istrinya itu, Jaka Tarub dikaruniai seorang anak yang diberi nama Atas Angin. Di Banten, Jaka Tarub berputra seorang lagi bernama Ki Gede Bagong. Pada suatu hari, istrinya ingin pergi memandikan anaknya ke sungai. Pada waktu itu, periuk atau dalam bahasa Indonesia tempat menanak nasi masih terpanggang di atas api. Sebelum pergi, bidadari Nawang Wulan atau istri Jaka Tarub itu berpesan kepada suaminya agar sekali-kali tidak membuka tutup periuk itu. Tetapi sebaliknya, sang Jaka Tarub itu merasa penasaran akan rahasia di balik larangan tersebut dan ingin membuka tutup periuk itu. Setelah dibuka, terlihat di dalam ada padi yang masih bersatu dengan tangkainya. Setelah sampai di rumah, istrinya tahu bahwa suaminya telah membuka tutup periuk itu. Ia berkata kepada suaminya dengan nada kesal, Kang Mas, mulai sekarang buatlah lesung atau alat tumbuk padi dengan alunya untuk menumbuk padi, karena tadi itu tidak dapat ditanak dengan kulit dan tangkainya sebab kau telah membuka tutup periuk tadi. Demikian si istri tiap hari mengambil padi di lumbung untuk ditumbuk. Isi lumbung itu pun makin lama makin sedikit hingga hampir habis. Pada suatu hari si istri Putri Nawang Wulan pergi mengambil padi lagi seperti biasa. Tetapi dengan tak disangka-sangka ditemukannya baju antrakusuma yang hilang selama ini. Mulai saat itulah Widadari Nawang Wulan timbul keinginan untuk kembali ke Kahyangan. Jaka Tarub sang suami bertanya, bagaimana dengan anak?
Bagaimana dengan anak kita yang masih kecil dan masih menyusu ini? Apakah kau tega meninggalkannya? Ya, apa boleh buat, aku harus pergi, jawab Nawangwulan, istrinya. Untuk itu, Kang Mas harus membuat anjang-anjang yang dirambati tanaman labu putih. Jadi kalau anak kita ingin menyusu, letakkanlah anak itu di atas anjang-anjang. Kemudian bakarlah merang ketan hitam. Kalau saya mencium asapnya, saya akan turun ke bumi untuk menyusuinya. Demikianlah hal itu dilakukan oleh Cakatarub sampai anaknya besar dan tidak menyusu lagi. Itulah sebab sampai sekarang di penganjang-anjang tidak boleh menanam labu putih dan menanam ketan putih. Dan desa itu pun tempat Cakatarub dan Widadari Nawangwulan dinamai desa Penganjang-anjang. Ya, sekian cerita desa Penganjang-anjang yang ada di wilayah Indramayu ya teman-teman. Semoga manfaat cerita ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya